Halo semua pendengar setia, selamat datang lagi di podcast edukatif dari kelompok 1. Betul banget sayang, kali ini kita bakal bahas topik yang super penting di dunia digital, yaitu phishing, salah satu bentuk penipuan online yang sering banget terjadi dan bisa menimpa siapa saja. Bener banget Virgi, banyak orang yang tidak sadar bahwa selama ini mereka sudah menjadi target phishing. Kadang mereka cuma satu kali klik saja, data pribadi mereka sudah bisa dicuri. Makanya hari ini kita bakal bahas tuntas mulai dari pengertian, jenis-jenis, dampak, dasar hukum, sampai cara pencegahannya. Dan tentunya kita akan ada teman-teman dari kelompok 1 yang udah siap sharing bareng kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Virgi Narian dari Kalasuk, NIM 230711005447. Saya Ramadan Naim dengan NIM akhir 538. Saya Rex Kayado dengan NIM akhir 539. Saya Yoma Desi dengan NIM akhir 550. Saya Pak Samuel Santo dengan NIM akhir 546. Saya Samuel Sudarjo dengan NIM akhir 540. Saya Stefano Karunia dengan NIM akhir 541. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja segmen yang pertama, yaitu apa itu phishing. Kita mulai dari dasar dulu ya, kalau Binom, biar enggak kemana-mana pembahasan kita. Oke, silakan teman-teman. Tentu saja menjadi phishing itu bentuk penipuan online yang bertujuan mencuri data pribadi seperti password, PIN, nomor rekening, atau informasi sensitif lainnya. Pelaku biasanya menyamar sebagai pihak terpercaya, misalnya bank, marketplace, atau institusi pemerintahan. Jadi intinya mereka pura-pura jadi pihak resmi supaya korban percaya dan mau kasih data pribadinya ya. Iya, betul banget. Istilah phishing itu berasal dari kata fishing, memancing. Cuma yang bukan dipancing ikan, tetapi data pribadi korban. Wah, bener banget tuh. Jadi korban kayak dipancing, tapi yang dimakan umpan palsu. Sekarang kita bahas jenis-jenisnya. Yuk, kamu bisa jelasin nggak ada berapa jenis phishing yang umum terjadi? Tentu ada beberapa jenis phishing yang sering banget terjadi. Pertama, email phishing, selaku ngirim email palsu yang terlihat resmi, biasanya dari bank atau perusahaan besar, padahal palsu. Kedua, phishing, yaitu pesan yang dibuat secara spesifik berdasarkan dua target, jadi kelihatan sangat meyakinkan. Nah, kalau targetnya orang penting seperti pejabat atau direktur perusahaan, itu disebut wire phishing ya kan? Ya benar banget. Selain itu ada juga phishing lewat SMS dan phishing lewat panggilan telepon. Oke, dan jangan lupa sosial media phishing di mana pelaku dapat membuat akun palsu di media sosial atau mengirim link berbahaya untuk mencuri data pengguna. Jadi bisa dibilang pelaku phishing itu kreatif banget ya. Mereka pakai semua media komunikasi yang sering kita gunakan. Ya, benar banget tuh. Makanya kita harus lebih hati-hati lagi dalam memilih link yang ada. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu dampak dari phishing. Nah, kira-kira apa saja sih dampak yang bisa terjadi kalau seseorang kena phishing? Dampaknya besar banget, Sam. Yang paling sering tentu kerugian finansial. Korban bisa kehilangan uang dari rekening atau dompet digitalnya. Selain itu juga ada pencurian identitas data korban dipakai buat penipuan lainnya. Benar, dan bukan cuma kerugian uang saja, tapi juga kerugian psikologis. Banyak korban yang stres, takut, bahkan trauma karena datanya disalahgunakan. Nah, dari sisi perusahaan, serangan phishing bisa bikin reputasi rusak, kehilangan pelanggan, bahkan bisa kena tuntutan hukum kalau data pelanggan bocor. Jadi bisa disimpulkan dampaknya luas banget, mulai dari individu sampai ke lembaga besar. Wah, jadi ini bukan kejahatan kecil ya. Phishing itu ancaman serius di dunia digital, benar bukan? Ya. Sekarang kita bahas dari sisi hukum. Rex, gimana sih aturan hukum di Indonesia soal kejahatan phishing? Oke, jadi phishing itu termasuk kejahatan cyber yang diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama, pasal 362 KUHP tentang pencurian data dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Lalu ada juga UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang sudah diperbarui lewat UU nomor 19 tahun 2016.
pasal 28, 30 dan 35 di UU itu sering digunakan buat menjerat pelaku phishing. Dan yang terbaru ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 yang bisa menjerat pelaku dengan hukuman sampai 5 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Wah, berarti hukum Indonesia udah cukup tegas ya. Jadi nggak ada alasan lagi buat pelaku lolos begitu saja. Betul, tapi tetap pencegahan lebih penting daripada penanganan setelah menjadi korban. Oke, kita masuk dalam segmen yang terakhir yaitu pencegahan. Nah, sekarang bagian yang paling penting, gimana sih caranya kita mencegah phishing? Stefania, bisa kasih tipsnya nggak? Nah, tentu yang pertama, jangan mudah percaya dengan pesan yang mencurigakan. Kalau dapat email atau pesan yang meminta data pribadi, segera verifikasi terlebih dahulu. Nah, yang kedua, jangan klik sembarangan, pastikan alamat situsnya benar dan diawali dengan HTTPS. Gunakan juga autentikasi 2 faktor 2FA di akun penting seperti email, media sosial, dan aplikasi perbankan. Dan yang paling penting, jangan pernah bagikan kode OTP atau password ke siapapun meskipun orang itu mengaku dari bank. Terakhir, edukasi diri dan orang sekitar. Karena kesadaran digital itu jadi benteng utama supaya kita nggak malah tertipu. Setuju banget, karena keamanan data itu tanggung jawab kita sendiri ya. Benar banget tuh, kalau kita waspada, pelaku phishing nggak akan punya kesempatan. Oke, itu dia pembahasan lengkap kita tentang phishing. Semoga informasi ini bisa bantu kalian lebih waspada di dunia digital. Wah, kita sudah sampai di akhir nih. Terima kasih kepada teman-teman Valentino, Yoab, Stefania, Rex, Naim yang udah berbagi insight hari ini. Dan tentu terima kasih juga buat semua pendengar yang udah stay bareng kami sampai akhir. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat semua, jangan asal klik link mencurigakan. Stay safe online. Bye-bye. Bye-bye.